Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang resiko telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online legal EasyCash terbaru di 2024. Buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin masih merawat pinjaman online dari beberapa tahun yang lalu, terutama pinjol EasyCash, apa yang Anda rasakan ketika terus-terusan merawat pinjol EasyCash, berusaha membayarnya, berusaha membayarkan tepat waktu, dan sampai saat ini Anda tetap merawat pinjaman online EasyCash. Apa yang Anda rasakan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mengalami kesulitan ekonomi, lalu yang awalnya selalu membayar utang di pinjol EasyCash tersebut, tiba-tiba karena ada musibah ataupun mungkin perekonomian kalian terganggu, finansial kalian memburuk, dan akhirnya terpaksa kalian tidak bisa membayarkan utang lagi di pinjol EasyCash. Apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan ketika kalian mulai tidak bisa membayarkan utang kalian di pinjol EasyCash tersebut, silakan kalian bagikan di kolom komentar. Siapa tahu bisa mengedukasi teman-teman semuanya yang saat ini juga merawat pinjol EasyCash, ada yang mungkin sudah telat bayar, bahkan ada yang gagal bayar. Nah, di video kali ini saya kembali akan membahas resiko telat bayar dan gagal bayar di pinjol EasyCash terbaru di 2024. Apakah ada DC lapangan yang datang ke rumah, dan kapan sebenarnya DC lapangan tersebut datang ke rumah ketika telat bayar di aplikasi pinjaman online EasyCash. Nah, teman-teman, EasyCash ini yang belum tahu merupakan aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan status legal. Nah, dalam prakteknya EasyCash ini menerapkan tenor 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan periode pembayarannya itu per 15 hari sekali. Jadi cukup singkat juga ya. Dan kemungkinan banyak nasabah yang akan terjerat di pinjaman online EasyCash, salah satunya yaitu dengan singkatnya periode pembayaran yaitu per 15 hari sekali. Walaupun kalian misalkan meminjam uang 1 juta rupiah di pinjol EasyCash dengan tenor 30 hari, tetapi dalam waktu 15 hari setelah pencairan uang ke rekening kalian, kita sudah harus membayarkan pembayaran pertama. Jadi hati-hati ketika kalian yang belum tahu tentang pinjaman online EasyCash. Mungkin ada yang melihat iklan di media sosial manapun yang menawarkan EasyCash ini pencairannya mudah, bunganya ringan, tenornya panjang. Itu berhati-hati karena dalam prakteknya ketika kita meminjam uang di aplikasi pinjol EasyCash dengan tenor 30 hari, itu periode pembayarannya per 15 hari sekali. Dan bagaimana halnya ketika kalian mungkin sudah terlanjur menjadi nasabah pinjol EasyCash dari beberapa tahun yang lalu sampai saat ini tiba-tiba di awal tahun 2024 ini terpaksa kalian tidak bisa membayarkan utang di aplikasi pinjol EasyCash ini karena keadaan ekonomi kalian semakin memburuk, perekonomian kalian terganggu dan tidak bisa lagi membayarkannya. Sehingga kalian terpaksa ada yang telat bayar, bahkan ada yang sudah gagal bayar. Resiko apa saja yang akan terjadi ketika kalian mulai telat bayar 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Itu biasanya menurut pengalaman dari teman-teman semuanya, bahwa ketika telat bayar 1 hari sampai 1 bulan itu setiap hari kalian pasti akan ditelepon, akan dicat WhatsApp oleh DC pinjol EasyCash. Isi chat WhatsApp tersebut selalu menanyakan pembayaran yang belum dibayarkan, dan mungkin ada juga oknum dari DC pinjol EasyCash yang mengintimidasi, mencaci maki, bahkan ada yang mengancam kalian. Ingatlah buat teman-teman semuanya bahwa segala macam chat WhatsApp, segala macam telepon dari pinjol EasyCash tersebut jangan dianggap terlalu serius jika memang kalian tidak mampu lagi membayarkan hutang di pinjol EasyCash. Karena kalau misalkan kalian di chat WhatsApp lalu kalian baca dan kalian menjadi stres, pusing, dan akhirnya tidak bisa berpikir dengan akal sehat, itu khawatir nanti kalian justru akan melakukan tindakan dan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi sebaiknya ketika kalian mengalami telat bayar baru 1 hari, 2 hari, bahkan sampai sudah telat bayar 1 bulan di pinjol EasyCash, yang harus kalian lakukan adalah tenang. Kalian tenang, bersikap bodoh amat, dan selalu fokus dengan aktivitas kalian, fokus dengan apa yang kalian lakukan. Jangan sampai karena ditagih oleh DC pinjol EasyCash justru kalian meninggalkan aktivitas kalian, meninggalkan pekerjaan kalian karena kalian stres dan akhirnya melakukan perbuatan yang di luar akal sehat. Oke, jadi yang terpenting yang harus kalian lakukan ketika terpaksa telat bayar dan gagal bayar di pinjol EasyCash itu, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar akal sehat, dan kalian tetap kuatkan mental, kuatkan fisik, sehatkan pikiran, dan jangan terlalu berpikir yang belum tentu terjadi.
Karena semua telat bayar, semua gagal bayar itu resikonya sudah ada tertulis, yaitu ada yang data-datanya di blacklist, skor kreditnya bermasalah, dan mungkin ada yang data-datanya dimasukkan atau dilaporkan ke Slik OJK. Jadi hanya itu. Jadi kalian tidak usah panik ketika diancam oleh DC Pinjol akan diproses ke jalur hukum, akan dipenjara, akan didatangi DC lapangan dan sebagainya. Nah, mengenai DC lapangan EasyCash ini, menurut informasi yang masuk itu sampai sekarang ada yang telat bayar lebih dari 1 tahun di pinjol EasyCash itu belum didatangi DC lapangan. Dan yang harus kalian lakukan ketika kalian sudah merasa bahwa kalian itu sudah tidak mampu lagi membayarkan utang di pinjol EasyCash adalah kalian tidak usah membayarkan utang di pinjol EasyCash dengan cara meminjam lagi, dengan cara minjol lagi, dengan cara gali lubang di pinjaman online, meminjam di leasing, meminjam ke teman, meminjam ke keluarga. Itu tidak boleh dilakukan. Karena kalau misalkan kalian memulai membayar utang di pinjol EasyCash dengan cara meminjam lagi, dengan cara minjol lagi, itu adalah awal dari kesengsaraan kalian. Karena setiap hari nantinya kalian hutang akan bertambah. Asalnya hutang satu di pinjol EasyCash, kalian nanti akan mendapatkan hutang lagi di pinjol yang lain, atau mempunyai hutang di tetangga, di saudara, di leasing, di perbankan. Itu akan semakin menjerat kalian, dan kalian tidak akan mungkin bisa keluar dari jeratan hutang tersebut. Jadi sebaiknya ketika kalian memang sudah tidak mampu bayar di pinjol EasyCash, stop pembayaran, gagal bayarkan, dan terima segala resikonya. Dari mulai kalian akan ditagih melalui telepon, melalui chat WhatsApp, dan mungkin data-data kalian akan di blacklist dan skor kredit kalian akan bermasalah. Lalu ada kemungkinan juga mungkin data-data kalian akan dilaporkan ke Slik OJK. Itu tidak masalah, lebih baik kita di blacklist, data-data masuk Slik OJK, daripada kalian memaksakan membayar utang di pinjol EasyCash dengan cara berutang, dengan cara memaksakan mencari dana talangan lain. Itu akan semakin menyengsarakan kehidupan kalian di kemudian hari. Sebanyak apapun harta yang kalian punya, jika kalian terus melakukan pembayaran dengan cara gali lubang, tutup lubang, itu akan semakin menggerus apa yang kalian punya, semakin akan menggerus harta benda yang kalian punya. Dan nanti ketika harta kalian sudah tidak ada, yang kalian punya hanya tinggal baju yang kalian pakai, nah disitu kalian akan menyesal kenapa melakukan pembayaran pinjol EasyCash itu dengan cara gali lubang tutup lubang. Jadi stop gali lubang tutup lubang, stop pembayaran, gagal bayarkan jika sudah tidak mampu bayar. Jangan memaksakan membayar utang di pinjol EasyCash dengan cara berutang. Bagaimana dengan halnya buat teman-teman yang takut didatangi DC lapangan? Pinjol EasyCash ini sampai saat ini tidak semua nasabah yang telat bayar didatangi DC lapangan, dan menurut itu hanya informasi dan info-info yang menakut-nakuti bahwa didatangi DC lapangan setelah telat bayar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu hanya menakut-nakuti. Yang terpenting kalian tetap fokus saja dengan yang kalian lakukan. Jangan terintimidasi dan terpengaruh dengan berita-berita dan informasi tentang didatangi DC lapangan. Dan yang sudah telat bayar lebih dari 1 tahun saja, sampai saat ini belum ada yang didatangi DC lapangan. Dan buat teman-teman yang mungkin memang dalam keadaan kesulitan ekonomi dan mengalami segala macam permasalahan hidup, jangan lupa kalian untuk selalu meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun sama Allah, memohon bantuan sama Allah, beribadah sama Allah, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, dan insya Allah dengan seperti itu Allah akan membantu kalian. Allah akan menunjukkan jalan keluar terhadap segala macam permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Yang terpenting kalian tetap tenang, jalani hidup kalian dengan normal, lupakan pinjol EasyCash dan lupakan semuanya. Fokus kalian mencari peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki, dan kalian harus tetap semangat. Selamatkan masa depan kalian, selamatkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi menyelamatkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.